kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran. Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Said Alawi, abahnya Said Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa ndak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, dia bisa melihat. Oh ya ndak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap nggak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan enggak dosa, berarti kalau dia jual beli juga enggak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya enggak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Oh, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi ora tau ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman azan. Nah, ora tau mikir to. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten azan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot, Kang. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mo njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah mikir. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nek ora udan jare kiyaine ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem.
Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, mbok dikritik tok wis atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sapa? Lah malaikat itu karena Nabi ngutus udan, ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi kan. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro? Sekawan gini ana falak ya. Iya, sekawan iki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Robi kok cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa kene ora mareng ya, mareng. Robi labo, Sita musim hujan, Soef musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya dengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki swara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ ya memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mau ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah.
Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Kula riyen ndelok film-film Fathu Mekkah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekkah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irenge munggahi Ka'bah. Dadi dek wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa terus siksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kabane cek. Menganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya? Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngaten contoh yang paling gampang. Wong itu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kemana di hubungan intim. Misalnya malam, saat ini malam apa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya nggih, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham ya maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Apa paham? Paham dulu. Wanu ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah ya Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lane kula ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengin ibadah ngeten iki. Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan. Ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepingin duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika sing dibangun Al-Quran, hujah. Ya aku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti iddahnya selesai. Nah, sama takut, anak manine dadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti
mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ketiga rabi meneh. Terus ususe anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan radadi, anake kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kita takok, lho kok DNA Gus? Kowe kesuwen agama kok ono ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Nggih ada napa? Lah iku maksude Quran. Mulane kula nate roh berita nggih, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam? Wong Israel padahal, yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mergo wow iddah itu jelas Kang, kalau min dawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali napa? Haid. Mulane can nom-nom nganggo hubungan kebablasan jebule pacare ora haid susah, berarti bukti dadi meteng. Tapi nek haid seneng berarti ndak meteng. Nah, kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa? Hamil. Nah, berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah, berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah, nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Nunggu napa? Kelahiran.